Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Yanti, NIM 2050501044 dari kampus Universitas Tumakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, kelas A. Mata kuliah yang saya bawakan mengenai PKN. Dosen pengampu Pak Yusran, SPDI, MPDI. Baiklah, yang kali ini yang saya bahas itu good and clean governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi, pemerintahan yang baik dan bersih itu adalah tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tadi bahwa pemerintahan yang baik dan bersih itu tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi semua lembaga, baik pemerintahan dan non-pemerintahan, dan lembaga-lembaga dan lembaga sosial. Selain itu, wujud pemerintahan yang baik dan bersih adalah yang pertama efektif, yang kedua efisien, yang ketiga jujur, yang keempat transparan, dan terakhir tanggung jawab. Jadi selanjutnya paradigma pengelolaan negara. Dalam good clean governance, agar berhasil harus ditopang dua unsur. Yang pertama, negara, dan kedua, masyarakat. Jadi baiklah kita mengenal prinsip pokok dari pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama itu partisipasi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat responsif, yang kelima orientasi kesepakatan, yang keenam keadilan, ketujuh efektivitas and efficient, 8 akuntabilitas, dan yang terakhir visi strategis. Jadi itulah tadi prinsip pokok. Selanjutnya kita membahas tentang kegagalan dalam pembangunan Indonesia karena korupsi. Jadi korupsi menjadikan negara kita yang pertama itu ekonomi biaya tinggi, yang kedua politik tidak sehat, yang ketiga moral terus merosot. Jadi dari kegagalan pembangunan Indonesia karena korupsi, mari kita membahas apa sih itu korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi ialah tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi korupsi itu merugikan negara dalam. Selanjutnya
mekanisme penanggulangan korupsi. Jadi cara menanggulangi itu yang pertama itu politik, kita berpolitik. Kedua, edukasi. Yang ketiga, kelembagaan. Yang keempat, legal. Yang kelima, religi. Dan yang terakhir, good governance, pemerintah yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Yang pertama itu manajemen organisasi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Yang keempat, koordinasi kerja dalam birokrasi. Yang terakhir, kepemimpinan yang efektif. Itulah tadi pembahasan mengenai good and clean governance atau pemerintah yang baik dan bersih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.